Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dan para penyimak video ini dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di sini Analisa Madya mereview dan menjawab fitnahan dan tuduhan oleh Murtadin Effendi Usman. Untuk kali ini dia mencoba berbicara tentang takdir Allah dan makna dari Quran surah Maryam ayat 71 dan 72. Nah, dia di sini mencoba untuk menafsir sendiri dengan mencoba untuk mengiring opini negatif terhadap ayat Al-Quran tersebut. Tapi sebelumnya, mari kita simak dulu apa sih sebenarnya dari Murtadin odong-odong ini yang perlu kita harus klarifikasi dulu. Karena orang ini dari mulut dia sendiri sudah nggak beres gitu loh. Nggak beresnya dari mulut dia sendiri katanya ya, dia tidak mau mengutak-ngatik Al-Quran, tidak mau mencoba mengutik-ngutik Al-Hadis. Tetapi ternyata omongan ini ternyata hanya kebohongan semata atau dusta semata. Mari kita simak apa yang keluar dari mulut Effendi Usman ini sendiri. Mari kita dengar. Iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Ya, kita dengar sendiri dari mulut dia ya. Ini keluar dari mulut si Murtadin Effendi Usman sendiri yang katanya tidak mau mengutak-ngatik Al-Quran dan Al-Hadis lagi. Tetapi puluhan ratusan video dari dia itu semua mencoba mengutak-ngatik ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini gambaran kebohongan dan dustanya umat terjemahan ini. Mari kita simak dulu ya. Kita ulang sekali lagi keluar dari mulut Effendi Usman yang dia berbohong. Biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Nah, ini katanya, ternyata ini hanya manis di bibir. Hanya ternyata kebohongan semata yang disampaikan oleh Effendi Usman. Puluhan video sudah saya jawab itu menjawab tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Tuduhan dan fitnahan dia terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ulang sekali lagi biar semua umat-umat terjemahan juga mendengar. Ini loh kelakuan umat terjemahan, para murtadin yang berbohong terhadap ajaran Islam ini loh. Yang maksudnya berbohong itu seperti ini. Asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman percaya. Oke, baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dan para penyimak video ini dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di video ini Analisa Madya akan menjawab fitnahan dari Murtadin Effendi Usman terhadap penyimpangan tafsir atau pemahaman dalam memahami makna ayat Al-Quran surah Maryam ayat 71 dan 72. Mari kita simak dulu apa yang ingin coba Murtadin ini sampaikan terhadap pemahamannya mengenai makna wariduha atau al-wurud ya, makna al-wurud atau wariduha. Mari kita simak ya. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anahnu
Meyuh Khadim, kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan buat video yang saya kasih judul Takdir Tuhan. Nah, takdir Tuhan dalam agama Islam. Nah, di sebuah hadis menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia masuk surga ataupun masuk neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan duduknya di neraka ataupun di surga. Nah, Bapak Ibu, Al-Quran juga meneguhkan bahwa semua manusia mendatangi neraka. Bagaimana bunyinya? Dalam surat Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kalau menurut Maryam 9. Oke, kita akan jawab dulu ya. Nah, apabila Anda mengutip surah Maryam ayat 71, maka Anda lanjutkan ke 72-nya itu gitu loh. Karena setelah ditetapkan kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang jalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, jadi ayat Maryam, surah Maryam ayat 71 dan 72 ini satu paket ya, karena ada kelanjutannya setelah 71 kemudian dilanjutkan kemudian kami menyelamatkannya. Jadi di sini ada anunya, ada nilai plusnya gitu loh. Setelah orang itu mendatangi neraka, semua orang mendatangi neraka, maka orang-orang yang beriman dan bertakwa akan diselamatkan oleh Allah dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini tambahannya ya. Kita lanjut dulu Effendi Usman ini. 1. Bapak Ibu, semua manusia ditetapkan untuk masuk neraka oleh Allah. Nah, itu adalah bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi Tuhan yang menetapkan orang itu masuk neraka. Semua orang masuk neraka, semua orang. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan ketentuan Tuhan. Jadi semuanya itu adalah mendatangi neraka. Nah, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu ya makna mendatangi ini al-wurud atau wariduha. Nah, mendatangi dalam hal ini sebenarnya di dalam surah Maryam ayat 71 dan 72 ini adalah pengadilan Tuhan. Sebenarnya di sini adalah pengadilan Tuhan di akhirat nanti. Mengapa mendatangi neraka? Nah, pada saat di sana tempatnya semua manusia itu berkumpul, nanti di situ dihamparkan ada jembatan di bawah neraka. Nah, jadi mendatangi neraka ini, nerakanya itu belum dimasukin, tetapi dihamparkan neraka itu di bawah jembatan itu. Nah, kemudian manusia itu disuruh menyeberangi jembatan Sirat namanya. Nah, di sini sebenarnya letaknya pengadilan Tuhan. Jadi makna surah Maryam ayat 71 dan 72 ini lebih dikuatkan, lebih difokuskan kepada pengadilan Tuhan. Jadi orang yang menyeberang jembatan Sirat itu tergantung amal perbuatannya di dunia. Apabila perbuatannya itu banyak jeleknya atau buruknya, maka dia akan tergelincir jatuh mendatangi neraka itu di bawahnya itu gitu loh, di bawah jembatan Sirat itu. Nah, jatuh terlempar ke dalam neraka itu. Nah, ini maksudnya ayat ini. Dan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia diselamatkan menyeberang jembatan itu dengan aman, dengan selamat gitu loh, sampai ke seberang, dan di situ seberang itu adalah surganya. Jadi sebenarnya letaknya pemahaman Murtadin odong-odong ini, dia tidak memahami maksud dari ayat
surah Maryam ayat 71 dan 72. Yang sebenarnya di sana adalah letak pengadilan Tuhan. Mendatangi itu maknanya wariduha al-wurud. Mendatangi bukan berarti memasuki. Sebagaimana saya kasih contoh ya, kita mendatangi kolam renang. Mendatangi kolam renang, apakah kita bercebur ke kolam renang itu? Belum tentu. Bisa saja orang cuma di luarnya melihat kolam renang aja gitu. Ini saya kasih ke contoh biar otak Murtadin ini waras ya. Mendatangi itu bukan berarti memasukin. Mendatangi neraka bukan berarti orang itu masuk ke dalam neraka. Akan tetapi lebih ditekankan di sini di dalam ayat ini adalah pengadilan Tuhan. Dan semua apapun itu tergantung tingkah lakunya di dunia ini gitu loh. Kalau dia baik maka dia akan menyeberang jembatan itu dengan selamat. Kalau tidak baik maka ya tergelincir dan memasuki neraka. Nah itu maksudnya gitu loh. Sama seperti saya kasih contoh, kita ingin pergi ke kolam renang. Nah pergi ini artinya mendatangi kolam renang, bukan berarti memasuki. Nah kebodohan yang disampaikan oleh Murtadin ini, Effendi Usman ini, dengan wariduha al-wurud itu mendatangi dikatakannya memasuki langsung. Kalau memasuki langsung berarti orang itu masuk neraka langsung. Pengadilan Tuhan di mana gitu loh. Berarti tidak ada pengadilan Tuhan. Berarti di sini tidak ada bantahan dong. Apa gunanya kehidupan di dunia dengan beramal soleh, ibadah, orang yang baik dengan yang jelek kok disamakan gitu loh. Berarti di sini bantahannya langsung tertuju kepada pengadilan Tuhan untuk makna surah Maryam ayat 71 dan 72. Kita lanjut ya. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan seseorang masuk neraka, bagaimana amal baiknya orang tersebut? Apakah amal baiknya bisa menjamin masuk surga atau tidak? Tadi di hadis dikatakan. Sudah saya jawab. Ini saya jawab kembali. Ini adalah suatu pertanyaan yang bodoh yang disampaikan oleh Effendi Usman. Dia mengatakan bagaimana Allah menetapkan seorang itu memasuki ke dalam neraka. Ini kan suatu pertanyaan yang bodoh. Seharusnya pertanyaan yang benar adalah bagaimana amal perbuatan itu apakah menentukan di pengadilan Tuhan nanti pada saat di dalam surah Maryam ayat 71-72 yang dimana di situ adalah letak pengadilan Tuhan. Dan orang yang buruk amalnya di dunia, apabila dia menyeberang jembatan Sirat, apakah dia bisa selamat gitu loh, tidak tercebur memasuki neraka yang di bawah jembatan itu yang benar pertanyaannya. Kalau pertanyaannya Allah menetapkan memasukkan neraka, itu pertanyaan bodoh gitu loh, pertanyaan botol namanya. Kita lanjut ya. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan duduknya di neraka ataupun surga. Jadi yang menjadi pertanyaannya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan seseorang itu masuk neraka, bagaimana amal baiknya? Apakah amal baiknya bisa menjamin masuk surga? Nah, jadi Bapak Ibu, saya jawab kembali, saya ulang ya. Pertanyaan Anda Effendi Usman salah. Pertanyaan yang benar adalah apa sih yang Allah isyaratkan mengenai surah Maryam ayat 71 dan 72 itu gitu loh. Apa sih maksud ayat itu gitu loh. Jadi di dalam Al-Qur'an maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Qur'an surah Maryam 71-72 itu adalah memasukin di situ, maksudnya pengadilan Tuhan. Makna wariduha itu bisa diartikan bukan hanya memasukin. Ya, bukan hanya mendatangin, bukan hanya menggambarkan, tetapi maksudnya di sini adalah itu maknanya lebih ditekankan pada pengadilan Tuhan, karena di situ diisyaratkan ada jembatan Sirat, ada surga di seberang, ada neraka. Jadi dalam hal ini itu sudah benar dari terjemahan dengan mendatangi itu sudah cukup mendekati ya makna dari makna al-wurud atau makna wariduha itu gitu loh, dengan mendatangi. Karena di dalam makna mendatangi itu bukan berarti memasukin, yang sebenarnya langsung jadi penghuni neraka, bukan seperti itu. Atau dengan makna menggambarkan, itu juga sangat bagus, tapi karena menggambarkan itu tidak ada arah pergi ke sana, maka
saya kira makna untuk bahasa Indonesianya kurang tepat juga, menghamparkan sebenarnya lebih cocok juga, tetapi karena menghamparkan juga tidak ada kata kerja di dalamnya yang mendatangi, maka itu juga kurang tepat pembahasa mengartikan seperti itu. Jadi yang benar adalah Anda simpulkan sendiri seperti ini gambarannya. Al-Quran itu menjelaskan bahwa di surah Maryam ayat 71 dan 72 itu adalah suatu tempat pengadilan Tuhan. Silahkan Anda gambarkan sendiri di otak Anda. Itu adalah gambaran pengadilan Tuhan. Di sana ada neraka yang harus didatangi. Ada surga yang juga dihamparkan di seberang jembatan itu yang juga akan didatangi. Ada jembatan Sirat sebagai pengadilan Tuhan yang juga harus dilewati. Nah, jadi dalam 3 hal ini, jadi lebih tepatnya maknanya mendatangi, bukan berarti memasukin langsung. Jadi maknanya bukan memasuki langsung makna wariduha tersebut atau al-wurud itu gitu loh. Akan tetapi tergantung amal perbuatan manusia itu di dunia menyeberang jembatan itu. Kalau amal perbuatannya itu baik, yang amal soleh, maka dia selamat menyeberang jembatan itu, dan dia bukan masuk neraka tetapi memasukin surga. Nah, tetapi apabila amal perbuatannya negatif atau banyak jelek, banyak jahat, dia akan tergelincir menyeberang jembatan itu, manusia itu jatuh ya ke dalam neraka itu. Nah, ini maksudnya gitu loh, jatuh ke dalam neraka itu. Nah, itu jadi penghuni neraka. Jadi dalam hal ini saya tegaskan kembali, Effendi Usman tidak memahami surah Maryam ayat 71 dan 72. Kita lanjut ya. Mana kehendak Tuhan dalam wahyu Tuhan? Kita melihat dalam Bible ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Inilah isi hati Tuhan. Tuhan tidak menunda akan janjinya sebagaimana beberapa orang menganggap penundaan. Sebaliknya, dia bersabar terhadap kita karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Jadi Bible, Alkitab ingin manusia itu bertobat, bukan semuanya ditetapkan oleh Allah atau oleh Tuhan itu masuk neraka. Tidak, dia bersabar terhadap kita karena Tuhan itu tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Nah, jika seseorang dihukum di neraka, itu karena dosa-dosanya, bukan karena ketetapan Tuhan, sebab Tuhan ingin semuanya selamat di surga. Oke, kita jawab dulu ya. Nah, di sini pemahaman Effendi Usman, dia tidak memahami apa sih yang maksudnya ditetapkan ini gitu loh. Ketetapan Tuhan ini maksudnya apa? Ketetapan Tuhan di dalam surah Maryam ayat 71 dan 72 itu bukan berarti ketetapan memasukin orang itu ke dalam neraka, bukan seperti itu ketetapannya. Ketetapan yang benar adalah ketetapan bahwa di akhirat nanti pada masa penghakiman itu adalah suatu pengadilan Tuhan. Maksudnya penetapan Tuhan terhadap manusia, yaitu akan adanya pengadilan Tuhan di akhirat nanti. Jadi letaknya di sini bukan langsung memasuki neraka, tetapi penetapan akan keadilan Tuhan, pengadilan Tuhan. Orang yang baik diadilin, orang yang jahat diadilin. Tetapi pengadilannya itu pengadilan Tuhan dengan melewatin jembatan Sirat. Itu saja pemahaman yang benar. Bukan berarti langsung ditetapkan memasuki neraka. Itu pemahaman botol namanya, Effendi Usman. Kita lanjut. Saya ulangi, jika seseorang dihukum atau dimasukkan ke neraka, atau orang itu masuk neraka, atau orang itu berada di dalam neraka, itu karena dosa-dosa orang itu, bukan karena ketetapan Tuhan. Bukan Tuhan yang menetapkan orang itu masuk neraka ataupun surga. Bukan ketetapan Tuhan. Sebab saya ulangin, pemahaman Anda terhadap surah Maryam ayat 71 dan 72, silakan Anda buka tafsirnya Ibnu Katsir, bahwa itu penetapan Tuhan itu lebih difokuskan, lebih arahnya kepada pengadilan Tuhan. Jadi penetapan itu pengadilan Tuhan maksudnya, bukan langsung orang itu dimasukkan ke neraka.
tanpa ada hal-hal apa saja yang dia lakukan di dunia ini gitu loh. Berarti tidak ada keadilan Tuhan kalau langsung dimasukkan orang itu ke neraka. Orang baik kok dimasukkan ke neraka. Nah, dari dalam hal ini Anda tidak bisa memahami Al-Quran surah Maryam ayat 71 dan 72 Pendusman. Karena penetapan yang Anda sampaikan ini adalah penetapan sebenarnya pengadilan Tuhan, bukan penetapan langsung masuk ke dalam neraka. Itu suatu pemahaman botol namanya, pemahaman oon. Kita lanjut ya. Tuhan ingin semuanya selamat dan semuanya berada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang ingin Tuhan. Jadi Bapak Ibu, cara Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, atau dengan istilah cara Tuhan menyelamatkan manusia agar manusia masuk surga, Tuhan menyediakan jalan ke surga yang pasti. Di mana ayatnya? Yohanes 3 ayat 16. Ahabballahu lihadzat dunya, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya. Kepada siapa kepadanya itu? Kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Percaya kepada dia, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa, tidak berada di neraka. Inilah. Oke, nah di sini kembali simultanin ini mencoba untuk mengkorelasikan dengan ajaran dia tentang keselamatan di dalam keyakinan Yesus atau keyakinan umat Kristiani saat ini gitu loh. Padahal sebagaimana kita ketahui, Yesus Isa Al-Masih itu datang ke dunia ini sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19, dia meneruskan ajaran Musa, meneruskan ajaran Taurat tanpa menghilangkan sedikit pun ajaran Musa, ajaran Taurat tersebut. Nah, itu artinya ajaran Taurat itu juga benar gitu loh. Ajaran Taurat berarti benar karena diteruskan oleh Yesus. Ya, digenapi oleh Yesus sesuai Matius 5 ayat 17 sampai 19. Berarti letak jalan keselamatan bukan hanya pada ajaran Kristen, tetapi ajaran Yahudi juga benar. Karena dia meneruskan ajaran Musa, ajaran Yahudi, kitab Taurat yang diteruskan. Nah, kalau klaim sepihak mengatakan bahwa hanya jalan keselamatan kepada Yesus, berarti meninggalkan ajaran Yahudi. Di mana letak keadilan Tuhan gitu loh. Letak keadilan Tuhan pada umat-umat yang dulu, yang padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa dia meneruskan ajaran Musa Taurat, menjadi terbantahkan, menjadi tidak jelas gitu loh. Mari kita simak dulu ya. Dia mau klaim sepihak bahwa hanya jalan keselamatannya pada Yesus. Kita simak kembali nih. Tuhan. Jadi inilah rencana Tuhan, atau inilah ketetapan Tuhan yang kekal. Nah, ini yang ingin Tuhan, yang Tuhan inginkan supaya kita percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, sehingga setiap saudara dan saya yang percaya, kita memperoleh hidup yang kekal, memperoleh tempat yang layak di surganya Tuhan nantinya, bukan di neraka. Nah, Tuhan mengutus firman-Nya atau kalimat-Nya untuk menjadi manusia dan wafat. Nah, setelah menjadi manusia dan wafat dan bangkit, kematiannya untuk menggantikan hukuman dosa saudara dan saya, yaitu kematian kekal di neraka, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus terjamin pengampunan dosa dan hidup kekalnya di surga yang sudah Tuhan sediakan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan free will, kebebasan manusia untuk memilih masuk surga atau masuk neraka. Jika ingin masuk surga, percayalah kepada Yesus Kristus yang berkuasa menjamin kita untuk masuk ke surganya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, yang sering saya dengungkan, yang sering saya perdengarkan.
Oke, kita jawab dulu ya. Nah, di sini adalah suatu klaim sepihak dari umat terjemahan ini bahwa apabila seseorang itu percaya kepada Yesus, maka dia bakal selamat. Dan orang yang tidak percaya atau tidak mengenal Yesus, maka dia tidak bakal selamat. Apabila kita ambil logika yang sehat, akal yang waras, sebelum Yesus itu datang pada abad ke-1, itu sudah sangat jelas ajaran sebelumnya, yaitu dibawakan oleh Nabi Musa dengan kitab Taurat. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlah manusia yang bermiliar-miliar, jutaan miliar itu sebelum Yesus itu datang, mereka kan tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus, bakal masuk neraka semua kalau mengikuti klaim sepihak dari Effendi Usman ini. Di mana letak keadilan Tuhan? Tuhan seperti inikah yang Anda arahkan biar umat Islam itu percaya kepada ketuhanan Yesus tersebut gitu loh. Karena letak keadilannya itu di mana gitu loh. Manusia jumlahnya bermiliar-miliar sebelum Yesus itu datang, tidak bakal selamat kalau mengikuti klaim sepihak dari Effendi Usman ini. Mari kita simak dia mencoba mengklaim sepihak bahwa keselamatan hanya pada Tuhan Yesus. Mari kita simak. Yang sering keluar dari mulut bibir lidah saya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau bukan melalui jalan itu, Yeshua HaMashiach. Nah, kita sudah dengar ya. Artinya tidak ada jalan keselamatan, kata si murtad ini, kecuali melalui Yesus. Artinya manusia sebelum Yesus itu datang tidak selamat. Berarti dia membantah nabi-nabi, Nabi Abraham, Nabi Daud, Nabi Noah, Nabi Musa, Nabi Nuh. Itu kan hidup sebelum Yesus itu datang. Berarti mereka dengan umatnya tidak selamat dong, masuk neraka semua. Ini menandakan di mana letak keadilan Tuhan kalau mengikuti konsep seperti ini gitu loh. Nah, ini yang membuat umat Islam tidak bakal bisa percaya kalau konsep seperti ini gitu loh. Ini karena ini berarti tidak ada keadilan Tuhan pada umat-umat sebelumnya. Kalau mengikuti hanya percaya kepada Yesus saja bisa selamat. Berarti sedangkan Yesus lahir pada abad ke-1 dan dia meneruskan ajaran Nabi Musa, ajaran Yahudi. Di mana letak keadilan Tuhan kalau mengikuti ajaran sepihak seperti ini gitu loh. Ini bantahannya. Karena tidak mungkin Tuhan itu tidak adil, pasti Tuhan itu Maha adil. Bermiliar-miliar manusia, berjuta-juta manusia hidup sebelum Yesus itu datang. Kok bisa dikatakan tidak selamat karena tidak percaya Yesus atau tidak mengenal Yesus gitu loh. Bagaimana Anda bisa mengkompromikan dalil seperti ini agar bisa tercover semuanya? Kalau Islam sudah sangat jelas. Islam sudah sangat jelas mengakuin bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu apabila mengikuti Taurat, mengikuti Injil dengan benar, mereka juga bakal masuk surga. Jadi ajaran Nabi Abraham, ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus, artinya ajaran umat Yesus, bukan Tuhan Yesus loh, ajaran pengikut Yesus dengan menuhankan Yahweh, Elohim, mereka juga bakal masuk surga. Jadi Islam itu sangat fair, sangat mengakuin. Orang Yahudi diakuin kok mereka masuk surga kalau benar-benar menjalankan Taurat. Orang Kristen, bukan Kristen, orang Nasrani yang benar-benar menjalankan Injil, yang Yesus atau Isa pada saat itu masih hidup, benar-benar menjalankan dengan bukan Tuhannya Yesus tetapi Tuhan Yahweh Elohim sama dengan Tuhan Musa. Mereka benar-benar menjalankan itu, mereka juga masuk surga. Fair, umat Islam masih fair, masih menerima itu. Tidak klaim sepihak. Tidak ada klaim sepihak seperti itu. Jadi dalam hal ini menepis tuduhan atau dugaan yang disampaikan oleh Effendi Usman. Kita lanjut. Oleh cari jalan lain, tidak bisa membawa jalan lain itu, dia bisa membawa manusia ke surga. Kenapa? Karena jalan lain itu bukan jalan yang berasal dari surga. Nah, coba lihat ya. Effendi Usman kembali menegaskan bahwa jalan lain selain jalan yang mempercayai Yesus itu tidak bisa memasukkan ke surga. Berarti Tuhan tidak adil, Effendi Usman. Sebelum Yesus itu datang, jumlah manusia bermiliar-miliar hidup sebelum Yesus itu datang. Umat Yahudi, bangsa Musa, umat Nabi Ibrahim, Abraham, Adam itu hidup
sebelum Yesus itu datang, Anda katakan mereka tidak selamat. Nah, ini di mana konsep ketuhanan seperti ini kok bisa mengklaim sepihak? Berarti Tuhan tidak adil. Kalau saya sih sebagai akal yang waras, berlogika yang waras, tidak mau mengikuti konsep Tuhan yang tidak adil gitu loh, sama manusia sebelum Yesus itu datang. Karena Yesus itu hidup pada abad ke-1, sedangkan manusia bermiliar-miliar jumlahnya sebelum Yesus itu datang. Umat Nabi Musa, umat Nabi Noah, umat Nabi Adam, jadi itu semua mereka dikatakan tidak selamat. Nah, bagaimana ini gitu loh. Inilah yang umat Islam tidak bakal bisa menerima konsep ketuhanan seperti ini. Kita lanjut ya. Jalan yang berasal dari surga itu adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Maka dia bisa menjamin atau dia bisa menunjukkan jalan kepada saudara sehingga sampai ke surga. Bila mencari jalan lain akan tersesat. Kenapa? Karena jalan lain bukan jalan yang berasal dari surga. Nah, ya kan? Berarti di sini sudah jelas sekali bahwa dia mengklaim sepihak, kebenarannya hanya pada jalan Yesus ini, mempercayai Yesus. Dia menepis atau melupakan bahwa Yesus itu datang ke dunia meneruskan ajaran Taurat sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19. Tidak menghilangkan ajaran Taurat satu iota pun. Dengan hal ini berarti dia menepis kebenaran ajaran Musa, ajaran Taurat. Bagaimana suatu ajaran kok bisa? Dia sudah mengadopsi ajaran Taurat, dia sudah memakai ajaran kitab perjanjian lama, tetapi ujuk-ujuk tiba-tiba jalan keselamatannya hanya pada Yesus, ajaran dia sendiri. Bagaimana Anda bisa simpulkan seperti ini? Nah, ini letaknya umat Islam tidak bakal bisa meyakini hal-hal seperti itu, Effendi Usman. Kita lanjut ya. Asal dari dunia. Orang dunia tidak akan bisa membawa saudara dan saya itu ke surga, kecuali pribadi yang datang dari surga yang bisa membawa saudara dan saya yang bisa membawa kita semua ke surga. Tetapi apabila kita tidak percaya, maka kita tidak akan bisa menuju ke surga. Nah, Kenapa? Karena kita klaim sepihak lagi-lagi disampaikan oleh Effendi Usman. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak bisa masuk surga. Sedangkan umat-umat sebelum Yesus itu datang itu jutaan manusia, tidak kenal Yesus, tidak percaya Yesus, bahkan Tuhannya beda nama, konsep Tuhannya berbeda, Tuhannya. Mereka juga umat Yahudi tidak mempercayai Trinitas. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa letak kebenarannya hanya pada konsep ajaran agama Anda, Effendi Usman? Anda tidak mempertimbangkan ajaran Yahudi dengan konsep yang tauhid, yang mereka juga Tuhan yang ahad. Ya, orang Yahudi itu ahad Tuhannya, tauhid. Jadi mereka sama dengan Tuhannya umat Islam. Jadi dalam hal ini Anda mencoba untuk Anda mengadopsi ajaran Yahudi, kitab sucinya mereka Anda pakai, tetapi konsep ketuhannya kok tiba-tiba Anda klaim sepihak, hanya ajaran agama Anda yang benar. Bagaimana Anda ini bisa mengkompromikan hal seperti ini? Kita lanjut. nolak jalan itu. Jalan yang sudah datang dari surga kita tolak, kita cari jalan lain yang bukan berasal dari surga. Lalu kita jalan di jalan itu. Apakah jalan itu sampai ke surga? Silahkan dipikirkan sendiri. Siapapun itu Bapak Ibu, tidak akan bisa sampai ke surga kalau bukan melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Oke, kalau itu hak Anda, itu terserah Anda, Effendi Usman. Kami selaku umat Islam itu sudah menilai ada ajaran yang ujuk-ujuk datang, dia sebenarnya meneruskan ajaran Nabi Musa, ajaran Yahudi. Kemudian ujuk-ujuk datang pada abad ke-1 mengklaim sepihak bahwa jalan keselamatan hanya pada dia. Berarti dia menepis, melupakan kebenaran ajaran Nabi Musa sebelumnya. Di mana letak keadilan Tuhan? Kalau jumlah manusia bermiliar-miliar, berjuta-juta sebelum Yesus itu datang, tidak selamat. Ini jawabannya, bantahannya yang paling penting dulu. Sangat penting, belum lagi dikorelasikan ke ajaran sesudahnya, yaitu ajaran Islam dalam nubuatan di Yesaya ayat 42. Tapi saya tidak bahas ke sana. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang terbaik untuk kita imani ialah rencana dan karya Tuhan
yang menyelamatkan kita manusia melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, inilah renungan singkat dari evangelis kepada saudara semuanya. Kiranya menjadi berkat, sehingga saudara menemukan satu kebenaran yang hakiki. Karena kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari surga, bukan kebenaran yang datang dari dunia ini. Kalau kebenaran yang datang dari dunia ini, kebenaran yang semu Bapak Ibu. Sedangkan kita butuh kebenaran yang dari surga, karena di surga nanti kita hidup hanya kekal. Kalau dunia ini sementaranya hidup kita, di surga kita hidup kekal. Saya percaya saudara tidak akan menimpa atau saudara tidak akan masuk neraka selama saudara berjalan di jalannya Yesus. Haleluya. Shalom alaikum warahmatullahi. Salam Agi. Oke, nah di sini ya kita dengar sendiri ya bagaimana si Muhtar ini mencoba untuk mengkorelasikan ajaran dia dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Berhubung dia mencoba mengotak-ngatik Al-Quran, maka sudah kewajiban umat Islam untuk menjawab ini. Intinya bagaimana? Intinya suatu konsep kebenaran itu kan bersumber dari Tuhan yang sama. Tentunya Tuhan yang sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, dia di sini konsepnya kok bisa berubah. Pada saat sebenarnya dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19, ajaran Yesus itu meneruskan kitab Taurat ajaran Nabi Musa. Tapi ujuk-ujuk keselamatannya hanya percaya kepada Yesus saja. Dia bilang jalan keselamatannya satu-satunya. Itu menandakan bahwa dia mengklaim sepihak. Konsep ketuhanan umat-umat sebelum Yesus itu datang, dia tidak hiraukan, dia tidak singgung, dan dia anggap tidak selamat kalau tidak mempercayai Yesus. Bagaimana ini suatu konsep ketuhanan seperti itu gitu loh. Ya, ini nilai jualnya yang Anda harus pahamin. Bagaimana Anda bisa mengkompromikan kebenaran keadilan Tuhan sebelum Yesus itu datang, kalau mengklaim sepihak hanya Yesus jalan keselamatan gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.